Terima kasih. Jadi ini kan merupakan wilayah orang lain. Jadi ada kewenangan-kewenangan di daerah masing-masing yang mereka memang melakukan itu. Tetapi kalau memang di daerah misalnya di Jakarta atau di Surabaya ada kelonggaran dari yang pemegang kewenangan itu, misalnya harus ada meloloskan santri tersebut, tapi harus ada jaminan dari Pemkab misalnya berupa surat, kami siap untuk membantu itu. Tapi kalau itu nggak ada seperti itu, berarti masih kita kewenangan ya tetap kita serahkan kepada yang punya wewenang itu. Artinya kalau memang dimungkinkan itu bisa dilaksanakan, kami siap untuk itu. Seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya bahwa hal-hal seperti itu, kalau memang ada keterbatasan-keterbatasan di pesantren itu, kita akan fasilitasi itu. Artinya misalnya di sana memerlukan yang di antara protokol kesehatan mana yang diperlukan, itu diajukan ke kabupaten. Ke puskesmas apa ke satgas? Ke satgas langsung. Satgas nanti untuk selanjutnya akan ditugaskan, misalnya kalau memang masalah kesehatan ya akan ditugaskan dari puskesmas atau pustu yang ada yang terdekat dari. Sudah kami paparkan tadi itu bahwa di awal sebenarnya persyaratan untuk menjadi sebuah pondok pesantren tangguh COVID itu ada beberapa panduan yang sudah kita sebar. Pertama ya harus ada satgas yang terbentuk di pondok pesantren itu, satgas yang khusus untuk proses penanganan masalah COVID-19 ini. Yang kedua ya memang sarana dan prasarana itu menjadi penting, seperti alat cuci tangan, sabun itu juga menjadi wajib. Terus masker untuk santri juga harus dilakukan, harus punya. Terus juga sebuah tempat isolasi atau karantina juga harus ada. Terus beberapa juga pakaian hazmat itu sebagai pelindung APD, pelindung diri juga harus siap. Terus juga alat semprot disinfektan, terus hand sanitizer atau semua itu juga harus ada memang untuk menjadi sebuah pondok pesantren tangguh. Cuman memang beberapa pondok pesantren ini ada kendala terkait masalah ketersediaan sarana prasarana, sehingga kami memang dicantumkan untuk bisa bekerja sama minimal dengan aparat pemerintah desa, apa yang memang menjadi kebutuhan untuk bisa menciptakan sebuah pesantren itu tangguh bebas COVID-19. Sehingga kalau sudah ada kerjasama dengan Pemkab melalui pemerintah desa, ini bisa terpenuhi beberapa sarana dan prasarana yang memang menjadi persyaratan untuk sebuah pesantren tangguh. Tidak lupa pula juga harus ada kerjasama dengan puskesmas setempat, karena memang kalau pondok pesantren ini yang tidak ada puskesmas ini juga harus melalui MOU atau kerjasama dengan puskesmas setempat. Karena kalau urusan medis memang harus menjadi ahlinya adalah dari dinas kesehatan untuk puskesmas. Kalau dari pondok pesantren tim medis kayaknya nggak ada gitu Pak, kecuali yang ada puskesmasnya. Itu sederhana sekali bagi kita untuk menciptakan sebuah pesantren tangguh, tentunya dengan protokol kesehatan semacam secara teknis, mungkin jaga jarak, distancing dalam beribadah, terus asramanya juga bagaimana ini tidak berdempetan pada waktu tidur. Ini bisa nanti diterapkan secara teknis oleh pondok pesantren tersebut, sehingga ada juga termasuk pamflet-pamflet, anjuran-anjuran untuk cuci tangan yang benar, cara batuk yang benar. Nah, itu juga perlu ditempel di pondok pesantren untuk mengingatkan kepada santri-santri, termasuk juga bagaimana santri-santri nantinya juga diharapkan untuk bisa berolahraga minimal jam 10 berjemur gitu. Nah, yang menjadi penting tadi sudah disebutkan, ada nutrisi vitamin C dan D ini yang juga menjadi penting untuk meningkatkan imun tubuh. Itu mungkin aja gitu dari kami. Kami membuka diri bahwa memang sesuai instruksi PW itu bahwa pondok pesantren yang menginginkan adanya pondok pesantren tangguh itu bisa komunikasi dengan kami sebagai tim satgas, sehingga nantinya bisa kami fasilitasi. Mungkin kami juga akan datang ke pondok pesantren tersebut bersama dengan teman-teman satgas di tingkat RW/CNU kecamatan gitu, untuk bisa mensosialisasikan bagaimana program ini kita akan terapkan
Kalau memang untuk menghubungi kami bisa langsung ke saya selaku Ketua Satgas, itu Mas Rudi Kolili, nomor HP 081 231 40 3231. Bisa menghubungi kami sehingga nanti bisa kita koordinasikan dengan teman tim Satgas PCO dan nanti akan kita koordinasikan dengan Satgas di tingkat PCO. Itu mungkin bisa dicatat menurut saya. Jadi kami sangat berterima kasih sekali di mana PCNU sudah membentuk Satgas ini, dan itu kita harapkan nanti berkolaborasi dengan Kemenag di tingkat kecamatan masing-masing, sehingga kalau diperlukan turun sosialisasi bersama-sama kita siap nanti dengan bersama-sama dengan Satgas PCNU untuk membentuk pesantren Tangguh itu, sehingga nanti bisa bersama-sama mewujudkan bahwa pesantren yang kita harapkan akan menjadi rumah yang begitu tangguh untuk tidak masuknya pandemi ini, tidak melebarnya pandemi ini, menjadi betul-betul terwujud. Dan kami juga perlu menambahkan di sisi ini bahwa ketika santri nanti betul-betul sudah kembali ke pesantren, kami berharap bahwa kebiasaan, atau istilah saya biasanya habituasi, kebiasaan santri untuk selalu berzikir, berdoa ini dikembangkan. Bahwa tadi disampaikan oleh Gus Soili bahwa santri harus melakukan protokol kesehatan, iya, itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi yang penting lagi bahwa santri ini punya kekuatan dua. Yang pertama adalah dawamul wudhu. Ini saya berharap betul ini bisa diterapkan di masing-masing pondok pesantren untuk mengawasi dan untuk terus membiasakan agar santri tidak sekedar cuci tangan, tidak sekedar hand sanitizer, tidak sekedar membersihkan diri dengan mencuci dengan sabun dan lain-lain, tetapi selalu diawali dengan mandi dan sekaligus dawamul wudhu, karena kita punya kekuatan di mana santri yang selalu dawam, selalu ketika dia batal kemudian wudhu lagi, ini saya punya keyakinan penuh bahwa mereka terjaga dari malaikat dan dari penjagaan dari Allah langsung. Di samping itu kebiasaan untuk selalu berdoa dengan tuntunan dari para kiai, para masyayikh kita, dengan di khamsatun, dengan sholawat tibil qulub dan lain-lain, ini semakin diintensifkan nanti, sehingga kekuatan kesehatan dan kekuatan doa ini akan menyatu. Dan saya kok punya keyakinan nanti justru masyarakat yang bebas dari COVID bisa diawali dari pesantren yang baik. Amin. Saya punya keyakinan itu. Ya segera itu closing saya. Saya berharap seluruh kiai, para masyayikh yang sangat saya takzimi, kita bersama-sama dukung ini, kita wujudkan, kita buktikan bahwa pesantren bukan sumber pandemi, tapi pesantren adalah syifa, adalah obat, dan bisa memberikan wujud kekuatan. Pesantren bisa memberikan kekuatan bahwa kita didukung penuh, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mewujudkan itu. Saya kira itu. Harapan kami ada program pesantren ini menjadi sebuah awal, tidak ada lagi sebuah klaster dari pondok pesantren. Ya, amin. Yang kita harapkan yang kedua, disiplin itu menjadi ujung tombak dari santri, agar santri itu melakukan disiplin betul. Kalau memang tidak boleh keluar, jangan keluar. Gitu. Terus yang ketiga, memang benar kata Pak Rudi itu, Kemenag, Bapak Kemenag, bahwa jangan lupa bahwa untuk urusan berdoa ini terus ditingkatkan. Karena memang kekuatan doa ini akan menjadi ujung tombak juga. Kita harapkan nanti selain secara teknis mereka melakukan prosedur kesehatan, tapi juga ditingkatkan doa di setiap saudara-saudara wajib. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Kemenag maupun Satgas NU itu sangat bagus. Artinya pedoman yang sudah dikeluarkan oleh beliau-beliau ini hendaknya ditaati, dan punya komitmen bahwa akan melaksanakan itu. Masalah kekurangan di sana sini silakan untuk berkoordinasi dengan kami di pemerintah Kabupaten Sampang, dalam ini mungkin ditangani oleh Satgas Covid Kabupaten Sampang. Artinya mari kita bersama-sama mempedomani yang sudah dikeluarkan oleh Kemenag maupun dari NU itu, sehingga yang disampaikan tadi bahwa santri yang sudah masuk ke pondok pesantren atau pondok pesantren itu sudah betul-betul memang akan menjadi
bukan akan menjadi klaster baru, tetapi betul-betul akan justru akan bisa mengobati atau membebaskan pandemi ini dari Kabupaten Sampang. Artinya dengan doa-doa para kiai, para santri itu akan bisa melepaskan diri kita dari pandemi COVID ini di Kabupaten Sampang.